Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan yang disediakan oleh learning session, yaitu masalah keragaman adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Perkenalkan saya dulu, saya disampaikan tadi oleh Mbak Jainab. Saya kebetulan Pak Ismail, saya di bawah Direktorat Pendidikan Pesisir dan Pulau Kecil. Kebetulan direktur kami, Pak Yusuf, tidak bisa hadir, jadi menuliskan saya sebagai kasubditnya, juga dengan teman kami, Kepala Seksi, juga dengan Mas Pinky. Kami sudah sering bekerjasama dengan Mas Pinky itu. Terima kasih Bapak sekalian, kami ulangi lagi. Kenapa KKP ngurusin masyarakat hukum adat? Kami sampaikan di sini, negara kita ini negara kepulauan yang sangat luas sekali, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu terdiri dari bermacam-macam ribu pulau kita. Nah, ternyata di dalamnya, Bapak sekalian, dari sekian ribu pulau tersebut, ada bermacam-macam kearifan lokal yang kita punya. Ini yang belum diangkat ke permukaan. Masyarakat hukum adat yang ada di daerah pesisir dan pulau kecil, yang wilayah kelolanya itu di perairan, ini tidak ada yang ngurus. Secara legalitas kurang. Makanya kami sampaikan, kenapa KKP hadir di sini. Ini secara legalitas sudah ada di Undang-Undang Dasar kita, ini dasar hukumnya 45. Kami di sini akan menyampaikan secara kebijakan aja, nanti secara intinya teman kami yang lainnya ya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Sekali lagi, negara mengakui dan menghormati beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Masyarakat itu dibagi 3. Jangan mengaku masyarakat adat, jangan mengaku masyarakat lokal, apalagi masyarakat tradisional. Kalau tidak sesuai dengan definisi yang kita punya. Tolong perhatikan ini. Ini adalah undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 27 2007 untuk Undang-Undang 1. Masyarakat dibagi 3, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Ini kami sampaikan di sini. Yang disebut dengan masyarakat hukum adat, tolong bedakan sekali lagi memenuhi 4 kriteria, yaitu sekelompok orang yang hidup temurun yang bermukim di wilayah negara Indonesia dengan pertama mempunyai ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam. Ketiga, mempunyai peranata pemerintahan adat, dan terakhir mempunyai tatanan hukum adatnya. Masyarakat lokal lain lagi. Di situ masyarakat lokal ada, sudah disampaikan sudah di situ. Bedanya di sini masyarakat lokal ini adalah masyarakat yang hidup di daerah pesisir dan kebergantungannya tidak tergantung sepenuhnya kepada kegiatan ini. Pada pesisir siapa sih masyarakat lokal? Semuanya orang yang hidup di daerah pesisir. Mohon maaf, pemerintah, mungkin PNS, ABRI, tukang becak, semua itu bisa disebut dengan masyarakat lokal. Sekarang bicara masyarakat tradisional. Nah, masyarakat tradisional kita dikunci masalahnya, yaitu dengan salah satunya, yaitu berada di perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang masih semacam salah pengertian masyarakat tradisional. Kami berbicara bukan nelayan tradisional, tapi masyarakat tradisional. Ini hanya sesuai dengan kaidah hukum internasional. Selama ini hanya 2, yaitu di daerah Rotendau dengan ubuknya dengan Australia, juga di daerah Natuna dengan Thailand. Ini Bapak sekalian yang perlu diperhatikan. Apa sih kewenangannya masyarakat hukum adat? Jelas. Pasal 21, yaitu pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangannya masyarakat hukum adat setempat. Mohon maaf, ini yang orang mencari pinginnya menjadi masyarakat hukum adat. Silakan, tidak apa-apa. Karena memang di pasal 1 dikasih kewenangan. Tapi tolong jangan sampai lupa definisi daripada masyarakat hukum adat. Walaupun di pasal 21 ayat 1 dia mempunyai kewenangan, tetapi di ayat 2, untuk kepentingan nasional, walaupun masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan yang sangat kuat,
Tapi untuk kepentingan nasional, bisa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya tolonglah, walaupun dia adalah wilayah masyarakat hukum adat, ranahnya masyarakat hukum adat, tapi untuk kepentingan nasional bisa dipertimbangkan. Kedua, apa kelebihannya? Masyarakat hukum adat di dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memerlukan izin. Tidak melakukan hal-hal yang ibaratnya izin lokasi, izin pengelola, tidak. Karena dia mempunyai, dikecualikan. Izin hanya diperuntukkan untuk teman-teman masyarakat lokal atau masyarakat yang lainnya. Ini bedanya. Lanjut ya, karena waktu sebentar. Bapak sekalian kami hormati, selain itu kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban, hak dan kewajiban khususnya masyarakat hukum adat ada di pasal 60 di Undang-Undang Nomor 1, yaitu dia memperoleh akses terhadap perairan yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaannya. Jangan sampai ada kasus-kasus di daerah tempat lain, masyarakat nelayan, apalagi masyarakat umum dilarang masuk ke pulau tersebut. Tidak bisa. Ini negara hukum. Jangankan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal tradisional dibolehkan dia mampir di mana ada pulau kalau seandainya di dalam laut atau di dalam perairannya menjadi kendala. Seorang nahoda, seorang nelayan di laut adalah presiden. Dia boleh bisa ke kiri, bisa ke kanan dalam keadaan darurat. Itu bedanya. Kedua, dia mempunyai hak juga mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional kepada rencana zonasi. Seperti kita ketahui, rencana zonasi adalah kewenangannya teman-teman di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 32. Juga mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam rencana zonasi. Ini yang paling pokok dari hak. Kewajibannya tentunya ada juga, tidak hanya menentukan hak bank, tapi mempunyai kewajiban, yaitu masyarakat dalam satunya, dan salah satu juga di sini masyarakat hukum adat, yaitu memberikan informasi, melindungi, menjaga, memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau putih. Itu mungkin ada kewajibannya. Jadi Bapak sekalian, kita mungkin sudah sampaikan tadi oleh Pak Direktur di dalam sambutannya, bahwa KKP sudah mempunyai Permen KP nomor 8, yaitu tentang penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Ada di daerah pesisir dan pulau kecil, mempunyai wilayah kelola di perairan. Kebetulan perairan sekarang adalah kewenangannya, yaitu kita membantu supaya ditetapkan, dimasukkan kepada rencana zonasi. Itu doang. Nih, kami sampaikan di sini mungkin ini ada peraturannya. Ada Permendagri 52, Bupati melakukan penetapan, Permen KKP juga melaksanakan fasilitasi. Sekali lagi, KKP tugasnya hanya memfasilitasi. Nah, inilah makanya Permendagri 52 ini sangat kuat. Selama ini kami sudah fasilitasi sampai hampir detik ini sudah ada 3 komunitas. Yaitu hampir kurang lebih 16 keputusan wali kota atau bupati yang sudah menetapkan wilayahnya masyarakat hukum adat. Ini kami sampaikan, ini peraturan-peraturan mulai 2016 kami sudah melaksanakan semenjak KKP. Ada subdit masyarakat hukum adat sangat peduli. Sekali lagi kami diaspirasi dengan teman-teman kementerian lain, Kementerian Sosial, Kementerian KLHK, kami tim. Kami ada forum dengan mereka. Sampai dengan Kementerian Negeri juga kami sudah laksanakan. Ini adalah lokasi-lokasi yang kami punya. Sekali lagi mungkin teman-teman dilihat di presentasi kami di sini. Kenapa Pak Ismail bermain di daerah timur? Ya, kebetulan kami memang teman-teman yang banyak masyarakat hukum adatnya adalah di teman-teman di timur. Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, juga sebagian di Sulawesi, ada. Ini roadmap-nya. Mungkin kalau kemarin kami mulai tahun 2016 sampai 2019. Kami sekarang roadmap-nya juga 20 sampai 24. Mbak Jainab ini. Kami sudah sampaikan kemarin diminta oleh Mbak Penas apa kira-kira yang akan dilaksanakan. Oke, karena kenapa tahun 2020 ini kami hanya 3 komunitas, awalnya lebih dari sekian, tapi karena yang biasalah pemotongan anggaran, sehingga kami hanya bisa 1 komunitas. 211 kami 10. Dari ini kumulatif, dari 10 itu berarti 3 tambah 7, jadi hanya 7 komunitas. Ini
Kenapa dilaksanakan? Bagaimana? Kami pertama adalah memfasilitasi penetapan masyarakat hukum adat lokal tradisionalnya. Ini yang kami laksanakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya di daerah ada mempunyai di identitas ada seperti itu, kalau dia tidak mempunyai anggaran atau mempunyai belum teman-teman KKP, teman-teman kementerian lain atau teman-teman LSM bisa membantu. Tapi yang jelas tugas hanyalah memfasilitasi semua. Itu ya. Ini kegiatan yang kami laksanakan seperti ini. Pertama, kami akan melaksanakan identifikasi dan pemetaan. Kenapa di sini akan melihat, mengkaji hak-hak masyarakat, mengkaji model pengelolaannya sumber daya kelautan perikanannya. Setelah itu kami memetakan di mana wilayah kelolanya. Semua ini kita kerjasama, bukan dari kami. Mereka akan ada tahapan-tahapannya. Setelah itu kami melaksanakan pendampingan. Hasil daripada yang kami sudah ambil alih itu, maksudnya yang kami sudah bantu itu, setelah itu dengan tenaga ahli kami rapatkan. Hasilnya kami ke lapangan kembali. Pertemuan yaitu mendampingi panitia melihat apakah benar yang kita laksanakan survei di lapangan seperti ini. Nah ini. Begitu juga kearifan lokalnya semuanya. Terakhir, kami adalah penguatan pemberdayaannya. Jangan sampai kalau seandainya sudah ditetapkan, biarkan begitu saja. Jangan. Selama ini, mohon maaf teman-teman MH, teman-teman yang mempunyai potensi itu kurang. Dalam hati, dia tidak minta bantuan. Dia sudah mengatakan pada kami bisa berdiri sendiri. Malahan kata-katanya yang tidak saya lupakan. Kami ada Pak sebelum Indonesia merdeka. Kami ada mungkin sebelum Indonesia ada. Kami tidak butuh bantuan. Nah, tapi itu kan biasalah, semacam pelampiasan. Tapi kita sebagai negara, pemerintah mempunyai kewenangan akan melindungi segenap bangsa Indonesia. Terutama sudah Undang-Undang 45 melindungi dan mengakui kebenaran masyarakat hukum adat. Dan setelah itu kami harapkan mempunyai kementerian kelembagaannya, kami bantu mulai dari hulu sampai hilirnya, jangan sampai dibiarkan. Tapi sekalian, ini yang strategi yang pencapaian target, kami laksanakan IDEN, pemetaan, diseminasi, pendampingan penetapan, ini yang kami laksanakan, juga inventarisasi potensi sumber daya kelautannya, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, juga kami membantu menyusun NSPK-nya terkait pranata adatnya, bantuan sarana prasarananya, peningkatan jejaring usaha, kami juga bantu, dan forum dan festival adat wilayah pesisir. Kami rencananya, kalau forum sudah kami laksanakan tiap tahun, kami ingin mempunyai nanti adalah festival adat, kami merencanakan adat nasional, seperti yang kita sering lihat, tetapi itu adalah adat secara umum. Kami ingin ada festival adat untuk di wilayah pesisir dan pulau kecil yang mempunyai potensi yang sangat besar. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, yang kami laporkan, ada kegiatan tahun berapa, bantuannya apa, enggak, banyak-banyak dia bantuannya. Kalau situ memang positifnya wisata, dia hanya minta alat selam, kanu, kebetulan sini ada ikan-ikan duyungnya, teropong untuk pengawasan. Dan ada hal-hal yang kalau seandainya dia mempunyai kegiatan masalah ekonomi penangkapannya, ya hanya mancing-mancing yang seperti itu. Alat tangkapnya tidak merusak lingkungan. Sudah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita ini, saya salut dengan teman-teman masyarakat hukum adat. Di sini ada dari Dinas Wakatobi, kami sudah di situ. Malah teman-teman LSM, kami hanya satu fasilitasi, dia mempunyai komunitas banyak. Kami tidak mungkin ke Wakatobi ke semuanya, ternyata teman-teman LSM juga membantu seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan karena waktunya sangat terbatas sehingga kami cepat. Ibaratnya lari ini kencang banget. Kami kembalikan ke Mbak Jainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah disampaikan oleh Mbak Jainab, ada Pak Zihar. Terima kasih Pak Zihar. Waduh, bos saya ini Pak Zihar ini. Dia menanyakan, menurut Bapak secara jujur, waduh ini kapan nih? Secara jujur tadi ditanya aku.
Sejauh apa hak dan kewajiban masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam undang-undang berjalan dengan semestinya? Saya jawab, Pak Izar, sesuai dengan hak dan kewajibannya, kan sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada undang-undang yang itu masalah pasal 60 yang menyampaikan hak dan kewajiban daripada masyarakat hukum adat. Mana di situ disampaikan, mana sudah saya ya, bisa dilihat ya? Bisa, Bapak. Di situ disampaikan bahwa ada kegiatan kewajiban dari teman-teman masyarakat hukum adat. Memang selama ini kan mereka, saya sampaikan dulu biar jelas. Mana tadi itu? Nah ini yang saya sampaikan, apa kira-kira hak dan kewajibannya. Mereka mempunyai hak, yaitu di mereka itu apakah masyarakat lokal, apalagi masyarakat hukum adat, memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah ada izinnya. Ini sebenarnya ada kasus waktu itu di NTT, mungkin Pak Azhar tahu kan, ada nelayan yang tidak boleh untuk berlabuh dalam keadaan darurat. Sampai kami turun dengan Polhukam semuanya, ternyata salah informasi, yang mungkin dari pihak satpamnya, dia tidak tahu, dikiranya aturan itu selama ini tidak tahu. Tapi dia mengatakan yang itu tidak ada terulang lagi. Ini salah satunya. Mereka boleh, walaupun di situ ada semacam hotel atau apalah, yang saya tahu. Kalau dalam keadaan darurat, dibolehkan. Dia jangankan lewat, bersadar pun dibolehkan. Itu ada aturannya. Mungkin Pak Azhar ya. Kemungkinan MPH tidak manusia meminta bantuan kepada KP dalam mengakses hak urusan berkolaborasi dengan pemerintah. Sekali lagi, ini kewajibannya kita pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk melindungi segala bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan di Undang-Undang 45 kan. Nah itu salah begitu juga di MH. Tanpa mereka meminta sebenarnya harus kita peduli, makanya kami beberapa kali ke daerah, tolonglah, kami juga ada aturan. Jangan sampai selama ini yang kami berikan kepada seseorang, apakah itu masyarakat lokal, masyarakat nasional, atau bantuan apa saja, itu seakan-akan bukan adalah kebutuhan. Tapi ujuk langsung datang, apa istilahnya lah, aspirasi lah. Nanti waktu kami cek dengan inspektorat atau BPK, ternyata barang yang diberikan itu tidak sesuai atau hilang, kami nggak meminta dikasih, kami jual, kami nggak meminta, kami berikan pada orang. Inilah salah satunya kenapa harus ada proposal. Proposal itu adalah kebutuhan, bahwa ada benar dia meminta. Nanti kalau ada hal yang nanti di belakang hari tidak sesuai, ya lain lagi misalnya. Jangan sampai selama ini kami memberikan bantuan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi adalah ujuk ada istilahnya. Kamu nggak minta kok dikasih. Jadi ada satu kasus, saya sampaikan Pak Azhar, ada BPK lapangan, bikin surat perintah pada kami, KKP di dalam mengasihkan bantuan tidak tepat sasaran. Kenapa? Dia bukan seorang nelayan, dia orang gunung yang dikasih. Malah perahunya nongkrong ada di depan rumahnya. Wah, salah kan gawat. Jadi itu mungkin yang dimaksud, kami sampaikan, harus ada aturan-aturannya yang ada seperti itu. Dan juga masalah izin, sekali lagi, masyarakat hukum adat sesuai yang sudah kami sampaikan tadi, tidak memerlukan, tidak perlu ada izin. Izin hanya diperlukan untuk masyarakat yang mempunyai usaha sekian-sekian. Tapi untuk masyarakat lokal yang hanya kebutuhan untuk sehari-hari, kita fasilitasi negara. Kita malah harus wajib memfasilitasi. Dan itu kami sekarang sudah berusaha ada permennya, jangan sampai teman-teman yang untuk memang benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari, mohon maaf, biasanya teman-teman ini bukan untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Karena kami cek ke lapangan di daerah Maratua ya, di tempat lain, mohon maaf kami sampai ke tempat lain, dia bukan untuk kebutuhan sehari-hari, dia masuk skala untuk ekonomi, sekolah usaha. Kalau untuk skala usaha ada aturannya sendiri. Kami di luar itu ikut aturan yang sudah ada. Kami hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sekali lagi itu adalah ada di undang-undang.